Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian, yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau BES. Kali ini, aku bersama rekan-rekan saya akan menghadirkan informasi menarik seputar aktual perkembangan energi selama 2 minggu kebelakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, kenalin nih, nama aku Kristo, partner Suti yang akan sharing seputar berita yang lagi happening banget nih soal energi dari tanggal 26 April sampai dengan 8 Mei ke depan. Kira-kira apa aja? Yuk langsung simak kita sama-sama melalui berita pertama kali ini. Nah, Sobat Ben semua yang ngikutin berita akhir-akhir ini pasti pernah dengar dong kalau menghapus email yang menumpuk itu disinyalir bisa menyelamatkan bumi. Wah, gimana tuh? Nah, jadi dilansir dari cnnindonesia.com, menghapus email yang menumpuk dan tak terbaca bisa menjadi langkah kecil untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Menurut The Good Planet, 500 email yang tak terbaca yang dihapus penggunanya akan mengurangi 175 gram karbon dioksida. Ini dihitung dari perkiraan satu email berkontribusi sebanyak 0,3 gram CO2. Email memang tidak menghasilkan CO2 secara langsung, melainkan lewat penyimpanan data yang mengumpulkan seluruh email yang nantinya sekaligus akan mengurus berbagai aktivitas di internet. Jadi, semua aktivitas di internet memerlukan listrik yang sebagian besar dihasilkan dari pengolahan bahan bakar fosil. Nah, Sobat Bincang Energi semua, pada 2019 lalu tercatat sebanyak 293,6 miliar email dikirim perharinya loh. Nah, angka ini menghasilkan sekitar 107 miliar email spam dalam satu harinya. Dalam perhitungan matematis, email spam tersebut menghasilkan 33 miliar kWh listrik, setara dengan pemenuhan listrik untuk 2,4 juta rumah. Angka yang cukup fantastis tadi mampu menghasilkan emisi gas setara 3,1 juta mobil dan dapat menghasilkan 2 miliar galon bahan bakar. Jadi nggak heran dong kalau misalnya semua email-email spam yang masih mengendap tadi dihapus untuk mengurangi konsumsi energi listrik yang besar, sehingga alokasi penggunaan listrik bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih mendesak. Fakta menarik lainnya nih Sobat Ben, kalau saja semua orang di dunia menghapus email sebesar 10 email, maka hal ini mengurangi beban kapasitas penyimpanan sebesar 1,725 GB, di mana 1 GB email atau 1000 email mengkonsumsi 32 kWh listrik. Gimana? Demi menyelamatkan bumi, Sobat Ben pasti mau kan menghapus email-email spam yang kurang penting? Nah, Sobat Bincang Energi, kalau tadi kita udah bahas mengenai hal-hal kecil yang bisa menyelamatkan bumi, kali ini kita coba bergeser ke perhelatan G20 di mana Indonesia ditunjuk sebagai presidensi. Masih datang dari platform berita yang sama, yakni cnnindonesia.com, Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia membentuk Carbon Market Hub sebagai komitmen mendukung realisasi transisi energi yang didorong pemerintah pada presidensi G20 nanti. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Sinta Wijaya Kamdani, yang mengatakan bahwa Carbon Market Hub merupakan satu dari dua inisiatif yang ditargetkan B20 dalam presidensi G20 Indonesia. Sinta yang juga menjabat sebagai Ketua B20 mengatakan Indonesia juga sedang menjalankan program biofuel dan mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Nah, langkah dari Kadin Indonesia ini merupakan bentuk kampanye mencari mitra dari negara-negara anggota G20. Hal itu dilakukan untuk mendukung percepatan transformasi moda transportasi udara, darat, dan laut dari bentuk digital ke bentuk elektrik untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Oke, Sobat Ben semua, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, di mana PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU 4 Cilacap hadir dengan inovasi baru berupa peresmian 5 proyek strategis oleh jajaran Direksi PT Pertamina dan PT KPI dalam kunjungan safari Ramadan 1443 Hijriah di Cilacap, Senin 25 April lalu. Kelima proyek tersebut, masing-masing pembangkit listrik tenaga surya, Digital Refinery Center, Strategic Command Center, penggunaan jalan MT Haryono relokasi, dan oksigen generator package. Peresmian proyek ini turut dihadiri jajaran penting nih dari beberapa perusahaan. Direktur Utama PT KPI, Taufik Aditya Warman, menuturkan bahwa proyek strategis ini sebagai bukti bahwa perwira RU 4 Cilacap terus berkreasi mengembangkan potensi kilang Cilacap. Adapun Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina, Iman Rahman, juga menilai bahwa peresmian proyek-proyek strategis ini merupakan wujud nyata komitmen Pertamina untuk menyediakan energi dengan prinsip availability, affordability, dan sustainability.
Nah, siapa nih dari Sobat Bincang Energi semua yang lagi mudik lebaran Idul Fitri tahun ini? Nah, pas banget nih, ada berita menarik buat kalian di mana perusahaan listrik negara atau PLN memastikan pasokan listrik untuk libur lebaran tetap aman terjaga. PLN juga memiliki total kapasitas pembangkit saat ini yang mencapai 64, gigawatt dengan beban puncak berada di level 30 gigawatt hingga 31 gigawatt. Hal ini juga turut dibenarkan oleh Direktur Utama PLN, yakni Darmawan Prasojo, dalam konferensi pers kesiapan dan keandalan pasokan listrik sambut Idul Fitri 1443 Hijriah pada Minggu 1 Mei 2020 lalu. Ia mengatakan bahwa kondisi ini dipastikan cukup untuk periode libur Lebaran Idul Fitri tahun ini. Darmawan juga memastikan pasokan listrik siap selama periode libur Idul Fitri 1443 Hijriah, walaupun dalam momen mudik dan libur Lebaran tahun ini akan terjadi pergeseran tren konsumsi listrik di sejumlah wilayah. Nah, benar banget nih Suti. PLN gak cuma nih memastikan pasokan listrik aman loh, tapi mereka juga menegaskan bahwa PLN turut menjamin ketersediaan bahan bakar pembangkit. Darmawan menuturkan saat ini bahwa rata-rata pasokan stok pel batubara di atas 15 hari operasi. Ia beserta seluruh tim dan jajarannya telah memastikan kembali kondisi pasokan gas, LNG, dan gas pipa aman terkendali. Kendati ada disparitas harga antara harga domestic market obligation batubara dengan pasar internasional. Darmawan memastikan bahwa pasokan komoditas untuk pembangkit listrik PLN menjelang Lebaran tak berpengaruh. Ia menjelaskan peraturan DMO dilaksanakan dan diawasi secara bulanan dan dijalankan dengan koordinasi secara otomatis melalui sistem digital maupun manual antara PLN dan pemerintah. Nah, Sobat Bincang Energi, nggak kerasa nih, kita udah sampai di berita terakhir dalam BES edisi ke-27 hari ini. Sebagai penutup segmen kali ini, berita terakhir datang dari perusahaan yang bergerak di bidang International Marine atau Subsea Engineering, yakni SBS International. Mereka mengumumkan telah menyelesaikan studi kelayakan untuk menentukan kesesuaian sumber energi pasang surut atau tidal di Selat Larantuka, Indonesia. Mengutip dari www.renews.biz dalam katadata.co, studi kelayakan yang dilakukan oleh SBS International bertujuan untuk mendorong pengembangan generator turbin bertenaga arus pasang surut. Hal ini untuk menyediakan listrik bagi masyarakat Flores Timur dan Adonara. Hasil studi kelayakan tersebut disajikan dalam laporan dengan tebal 220 halaman yang mencakup salinan laporan kegiatan survei dan juga laporan analisis data mentah. Draft laporan tersebut telah diserahkan ke Indonesia Power dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN untuk ditinjau lebih lanjut. Masih melanjutkan berita tadi nih Sobat Ben. Kali ini, Chairman dan CEO SBS Group Michael Spencer mengatakan bahwa laporan studi kelayakan yang telah disusun dan diserahkan ke Indonesian Power dan PLN merupakan laporan kelima SBS Internasional tentang sumber daya energi arus laut Indonesia. Michael menjelaskan, tahap selanjutnya adalah membahas draft dokumen Purchase Per Agreement yang diterima dari PLN. Setelah itu meninjau dan menyetujui syarat dan ketentuan, kemudian bersama-sama menyampaikan dokumen PPA yang telah dijalankan sepenuhnya. Sebelumnya, pada November 2021, SBS Internasional dan Indonesia Power menandatangani MOU untuk melakukan studi kelayakan Selat Larantuka dan jaringan listrik untuk pulau-pulau sekitarnya. Sejak penandatanganan MOU, Indonesia Power telah melakukan due diligence terhadap Project Development Plan dan Joint Venture Agreement. Nah, Sobat Bincang Energi, berakhirnya sharing berita terakhir yang dibawakan Kak Kristo tadi, maka berakhir juga nih segmen BES ke-27 hari ini. Gimana? Seru-seru kan berita seputar energinya? Dan yang pasti menambah insight baru nih buat Sobat Bincang Energi semua. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Ben untuk gak ketinggalan nih acara-acara dari Bincang Energi yang seru dan informatif banget. Mulai dari BEM, BES, Ruben, Forben, Podcast, dan masih banyak lagi nih. Iya, bener banget nih Kak Kristo. Nah, program-program keren dari Bincang Energi tadi bisa Sobat Bincang Energi akses di website yaitu bincangenergi.id, dan juga kalian bisa langsung nih follow akun Instagramnya di @bincangenergi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi semua. Oke, saya Suti dari Bincang Energi. Saya Kristo dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES kedua minggu depan.